Halo, ketemu lagi dengan gua Rio. Dan di episode pertama Photospot Breakdown ini, gua akan ngebahas satu tempat yang sangat gua suka di Gion, namanya adalah Kenninji. So, enjoy. Oke, ini tempat pertama dan ini deket banget sama pintu barat langsung. Tempat ini kalau bisa kalian lihat sangat bagus ya, karena di belakangnya itu ada tembok-tembok yang tradisional. Terus juga kalau kalian lihat yang pohon yang hijau ini tuh momiji. Jadi di sini bisa dibilang bagus banget buat dipakai saat lagi musim gugur, karena ntar daunnya berubah jadi orange or merah. Di lokasi ini harus hati-hati. Kalau kalian misalnya di bawah ini ada saluran air, ini kadang-kadang agak mengganggu nih, jadi usahakan supaya si saluran air itu nggak masuk ke frame kalian. Oke, untuk spot ini gue biasanya ya akan menempatkan pertama pasti di sebelah sana, jadi gue bisa dapetin si merah-merahnya sama back latar belakangnya itu. Terus kalau gue mau variasi, gue bisa suruh modelnya untuk berdiri di tembok sini, jadi gue bisa ambil posisinya dari tegak lurus di sini, atau kalian kalau masukin ada sedikit pohon untuk jadi foreground juga oke. Bisa juga si subjek disuruh berdiri di depan pohon ini. So ya, karena pohon ini pun kulit kayunya tuh bagus, teksturnya gue suka. Atau misalnya kliennya itu couple, kita bisa main-main pose di sini. Misalnya ceweknya nunggu di sini dan nanti cowoknya di belakang kayak ngeliatin atau ngintip, kita bisa mainin di situ. Tempat ini juga bagus ya, kalau kalian bisa lihat jalannya juga lucu, dan kita bisa ambil pose tegak lurus di sini dengan backgroundnya itu gate tradisionalnya. Bangunan ini letaknya tuh di tengah-tengah dari temple ini, dan kita bisa ambil sebagai background di beberapa angle termasuk di sini. Jadi ya suruh aja dia berdiri di situ dan kita ambil white supaya dapat semuanya. Atau kita bisa ambil dari sisi yang sebelah sana atau sebelah sana, nanti kita akan ke sana. So, oke, di tempat ini tuh dikelilingi oleh jalan seperti ini, jadi kita bisa jalan muter. Tapi khususnya di spot di sini gue suka karena biasanya lebih sepi, dan juga ada pohon ini momiji lagi, dan seperti biasa dia akan lebih bagus di musim gugur saat dia berubah jadi merah. Cuman saat ini pun not bad, terutama kalau lagi tengah hari seperti sekarang itu jam 12:10, dan saat matahari terik itu sangat jelek kalau kita foto bener di direct sunlightnya. So kita bisa tempatin model kita itu di bawah shadow ini supaya kita bisa dapat potret yang lebih baik di mukanya, nggak diganggu sama shadow dan highlight aneh. Oke, di tempat ini bisa dibilang ini tempat favorit gua untuk pemanasan sama subjek sama klien kita.
karena ya tempat ini selain bagus unik kan, jadi kayak di situ ada bangunan tuanya, jadi langsung Kyoto gitu dapat. Plus di sini itu biasanya sepi ya, kecuali kalau lagi ada orang, jadi biasanya kita akan gantian. Dan kalau kalian lihat lagi di sebelah sana itu juga momiji. Jadi ya musim gugur dia akan jadi merah. Coba bayangkan, dia akan jadi merah dan pohon sekitarnya mungkin nggak jadi merah, jadi kayak antara coklat atau orange gitu, not bad lah. Nah, di sini gue biasa itu akan ajak klien untuk pemanasan. Gue akan kasih arahan untuk pose-pose standar gue semua di sini. Jadi misalnya dia couple atau family, gue akan ajarin semua tuh, dari yang posing atau yang candid dan yang mesra-mesra, yang lucu-lucu, pokoknya semua gue ajarin di sini. Kenapa? Karena di sini sepi, jadi ya kalau misalnya klien kita tuh agak malu-malu ya, at least nggak ada yang ngeliatin di sini. Beda sama kalau kita fotonya tuh di tempat yang lebih rame kan, terus orang-orang sekitar tuh kalau kita suruh pose gini mungkin dia akan kayak malu gitu loh. Karena di sini sepi, jadi kita bisa trial dulu, latihan dulu semua posing-posing. Gue akan arahin ya semua detail-detail, bisa muka mending gimana, ngadep mana gimana, segala macem. Dan setelah mereka siap, setelah mereka udah mulai panas, baru gue akan ajak ke tempat-tempat yang lebih challenging, karena biasa lebih rame. Dan biasanya tempat yang lebih rame itu selain posing, dari angle juga akan lebih menantang. Gimana cara dapetin yang bagus saat misalnya lagi banyak orang begitu. Nah, di sini kita bisa, gue biasa suka posisiin kalau misalnya couple di sebelah sini, dan gue akan tembak agak ke atas. Jadi misalnya mereka lagi hadap-hadapan, gue akan ambil belakangnya, gue di blurrin jadi background. Jadi kita bisa mainin terutama karena di sini juga di bawah shadow, jadi siang-siang gini pun kita masih bisa dapat foto yang bagus. Mereka di sini lihat-lihatan atau gimana, dengan backgroundnya di belakang di hijau dan coklat itu gue bikin blur. Atau misalnya pas lagi musim gugur, di sini lebih bagus lagi karena bisa dapetin momiji juga. Dan kalau kita langsung balik arah ke sana, kurang lebih sama, tapi kayak karena bangunannya beda, jadi ya kesannya beda. Spot yang di jalan yang sebelumnya itu juga kita bisa ambil dari sini. Kita butuh sih lensa yang agak panjang. Kalau di gua itu lensa paling panjang gua sekitar 85an. Kalau punya yang lebih panjang lebih bagus, tapi 85 pun cukup untuk dapetin pose yang lumayan unik. Jadi suruh klien kita tuh berdiri di sana, bisa mereka suruh ngadep ke sini dan kita ambil dari sini, jadi kan bisa dapetin semua nih ambience-nya nih. Atau misalnya mereka disuruh pura-pura jalan di sebelah sana. Nah, kalau misalnya couple disuruh jalan dan kita ambil dari samping, pastiin mereka nggak berdiri sebelah-sebelahan, karena kan nggak kelihatan kan, salah satu ketutupan. Pastiin mereka kayak jalannya tuh kayak ditarik gitu loh. Jadi kita bisa dapetin dua-duanya. Di sini, jalan sempit ini gue juga suka. Pertama karena ada bayangan, jadi kalau lagi siang gini kita bisa foto juga di sini. Terus kita terutama di sini bagus untuk kayak couple gitu, mereka bisa berdiri berdua di sana. Habis itu kita pakai lensa yang f-nya tipis supaya dapat yang bokeh. Mereka bisa berdiri, bisa kayak ketawa-ketawa aja, atau misalnya kita disuruh mereka kayak sambil jalan, sambil kayak pacaran juga bisa di sini. Karena unik ya, gue suka di temboknya di sini dan sebelahnya hijau-hijau. Itu sangat-sangat bagus buat foto. Nah, di sini kalau misalnya untuk variasi aja sih lumayan ya. Karena bisa lihat ini juga momiji bagus nih kalau jadi merah. Cuman gue kurang suka sama di situ ada pegangan dari besinya, ini tuh kayak nggak nyambung gitu. Jadi yang lain udah tradisional,
ada beginiannya. Jadi kalau misalnya mau foto di sini, ini tuh nggak nyambung gitu loh. Jadi kalau mau foto di sini ya pastiin jangan sampai kena itu, karena dia merusak feel-nya. Jadi misalnya suruh foto berdiri di tengah, terus kita ambilnya agak-agak close biar yang itu nggak dapat. Atau misalnya cuman disuruh berdiri aja di sebelah sana, jadi kita bisa ambil mereka kayak berdiri di depan tembok tradisional, kita pakai lensa agak wide, terus karena itu juga di bawah bayangan kan aman jadinya kan ya kalau siang-siang. Terus ya udah kita fotonya straight. Di tempat ini ya kalau kalian lihat pasti langsung tahu ya fokusnya di mana, yaitu di tangga itu. Kita bisa posisiin klien kita di tangga, jadi misalnya kliennya banyak pun kita bisa sebar di tangga itu, suruh bergaya, dan kita bisa foto kayak foto keluarga misalnya. Atau misalnya kliennya couple pun bisa kita suruh main-main, misalnya yang cewek kita suruh berdiri di belakangnya di posisi yang lebih tinggi dan peluk dari belakang, atau misalnya kita suruh mereka duduk di sana gitu sambil kayak pegangan tangan atau gimana. Pasti kita tempat ini juga oke, unik. Dan tangga itu karena belakangnya kan pintunya tutup, jadi nggak mungkin ada orang lewat lewat masuk keluar gitu. Oke, untuk spot ini uniknya adalah pertama di sini dia ada momiji, dan di belakang itu ada sakura. Sakuranya itu dia lebih ke weeping sakura. Jadi Pak di sini ya kalau kalian lihat bawahnya itu kan ada pagar, jadi ya agak-agak kurang bagus. Cuman kita bisa fokus ke setengah badan. Jadi misal dari perut ke atas, kita lebih fokus ke muka, lebih fokus ke ekspresi, dan kita bisa dapetin ambience belakangnya misalnya pas lagi sakura atau misalnya pas lagi momiji. Untuk sekarang karena semuanya hijau, sebenarnya bisa di skip kalau nggak pengen, karena kan kurang lebih sama aja hijau-hijau semua. Cuman kalau mau iseng di sini kan juga kan di bawah shadow, jadi kita bisa ambil ya untuk variasi aja sih sebenarnya sih. Oke, tempat ini juga bagus buat foto ya. Tapi di sini gue biasa lebih ke solo, biarpun jadi misalnya couple atau misalnya rame-rame, gue akan lebih pastinya misalnya couple pun masih bisa di situ. Cuman gue akan minta mereka untuk pose sendiri-sendiri juga di sini karena tempatnya lebih sempit. Jadi untuk pose-pose individual bisa banget di sini, sangat-sangat bagus. Atau misalnya mau sambil gaya pura-pura lihat-lihat ini, papan-papannya juga kita bisa ambil dari agak samping, terus ini bikin bokeh, kita fokus ke mukanya. Atau misalnya kita bisa pakai si daun ini tuh jadi foreground. Jadi misalnya kita berdiri di sebelah sana, kita bisa pakai ini untuk kita blur jadi foreground yang bagus. Atau misalnya di sebelah sini, jadi kita bisa pakai di sebelah sini jadi foreground dan model kita di sebelah sana. Oke, spot ini gue biasanya ambil di sini kalau lagi mendekati sunset, karena kalau lagi posisi pas, matahari lagi pas, itu kita bisa dapetin sunset dari belakang. Jadi kita bisa tembak modelnya di sini, dan kita bisa ambil ambience warna sunset dari belakang. Itu kalau lagi waktunya lagi tepat tuh bagus banget di sini. Oke, dan banyak juga spot-spot minor yang misalnya kayak di sini. Ini tuh nggak menarik, cuman ini tuh pohon sakura nih. Jadi kalau lagi mekar, pasti gue akan foto di sini. Cuman kalau lagi kayak sekarang, biasa akan gue skip. Ini lorong-lorong lagi yang sepi. Yang misalnya kalau di tempat sana tadi rame, kita bisa bawa ke sini. Suruh aja jalan atau bisa berdiri aja gitu, ambil ambience-nya. Spot paling bagus buat sakura yang gue suka di sini adalah ini, karena sakura lebih dekat. Kita bisa suruh kita nggak bisa ambil full karena
bawahnya pagarnya itu jelek. Tapi kita bisa misalnya suruh si klien kita berdiri di antara daun-daun itu, jadi kita bisa fokus. Tahu kan ya yang kayak sakura ntar bokeh-bokeh. Ini adalah posisi tempat terakhir sebelum kita meninggalkan si. Dan kalau kita ikutin jalan ini, kita akan bisa ke arah Yasaka Pagoda. Next time gue akan buat breakdown khusus untuk daerah sana. Well, anyway, di sini ya sama kayak tadi sebelum-sebelumnya. Temboknya ini bagus dan ini hijau-hijau, dan ini juga di bawah shadow ya. Jadi sangat-sangat aman buat foto. Bisa suruh mereka pura-pura jalan, atau misalnya suruh berdiri aja, kita ambil ambience-nya semua, atau kita bisa fokus juga sama tembok. Jadi misalnya kita ambil dari posisi ini, mereka suruh berdiri di sana, masih aman kan ya, masih ada shadow nih kalau lagi siang-siang. Tapi di sini kalau agak sore gelap banget karena di atas banyak daun, dan saat kita kehilangan cahaya sedikit, lihat gini aja pas lagi terik ini lumayan remang-remang, apalagi kalau misalnya sudah mulai remang-remang. Di sini gelap banget. Oke, untuk tembok kita bisa ambil dari tempat sana atau di sini karena di belakangnya ada bambu. Lumayan nih. Misalnya klien ini sekarang lagi terlalu terik. Tapi kalau nggak terlalu terik, gue biasanya suruh klien berdiri di sini. Dan gue ambilnya agak wide, jadi bisa dapat belakangnya bisa ada bambunya juga, plus si tembok tradisionalnya, dan klien kita di situ. Bagus. Oke, gitu aja video breakdown kita di Kenninji hari ini. Semoga bisa jadi referensi buat kalian yang mau foto-foto atau misalnya mau jalan-jalan aja ke Kyoto. Dan sampai ketemu di episode-episode selanjutnya.